Jadi kebahagiaan ini nggak ada hubungannya dengan kemewahan. Kebahagiaan ini nggak ada hubungannya dengan kekayaan. Kebahagiaan ini tidak ada hubungannya dengan pangkat, jabatan, dengan popularitas, dengan wajah yang cantik. Tidak ada hubungannya. Oh dia cantik, dia lebih bahagia. Oh belum tentu. Enak ya Allah nggak adil ya. Kok dia cantik, kok aku pesek ya, kok aku jelek ya. Allah nggak adil. Kadang-kadang tuh lebih bahagia orang gendut jelek itu daripada orang yang langsing itu, daripada orang. Bener. Orang yang badannya biasa-biasa aja makan gimana aja cuek aja dia. Tapi yang badannya kurus makan ini takut, nah happy dia. Kita happy aja bang ya. Jadi kebahagiaan ini hubungannya dengan apa? Dengan iman. Siapa yang beriman aman. Siapa yang beriman pasti dan pasti bahagia. Orang miskin yang beriman pasti bahagia. Orang kaya yang beriman pasti bahagia. Orang cantik yang beriman pasti bahagia. Orang ganteng yang beriman pasti bahagia. Tinggal di istana pasti bahagia, tinggal di gubuk derita kata orang itu. Yang ada lagu gubuk derita itu pasti bahagia. Yang mungkin menderita itu bukan gubuknya sebetulnya, tapi iman yang rusak. Karena betapa banyak kita lihat orang tinggal di penthouse yang luar biasa mewahnya 5 star, tapi nggak bahagia. Jadi Allah Subhanahu wa taala kuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun kuasa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Allah kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah kuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Inilah maksud daripada kalimat la ilaha illallah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Allah mampu menjadikan orang paling miskin di dunia menjadi orang paling kaya di dunia dalam hitungan detik. Kaya katalah kun fayakun, jadi. Allah mampu menjadikan orang paling miskin menjadi orang paling kaya, menjadi orang paling miskin. Allah mampu menjadikan orang paling bodoh menjadi orang paling cerdas. Allah pun mampu menjadikan orang paling jenius menjadi orang paling idiot di dunia. Allah matikan akalnya. Banyak orang hari ini, intelektual tapi nggak faktual. Mati akalnya. Siapa yang mematikan akalnya? Allah. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Ini Bang Alvin. Haji, depan dia. Ada pertanyaan Sayyidina Ali, karamallahu wajah. Apa kata Sayyidina Ali? Siapa saja yang yakin dengan kekuasaan. Dengar baik-baik ini. Siapa saja yang yakin dengan kekuasaan, Allah pasti akan hinakan dia. Siapa saja yang yakin dengan harta, Allah pasti akan kurangkan hartanya. Nggak cukup. Meskipun udah punya miliaran, ratusan miliar, tetap kurang. Siapa yang yakin dengan ilmunya, pasti Allah sesatkan dia. Dan siapa yang yakin dengan akalnya, Allah pasti akan matikan akalnya. Hanya orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala saja yang tidak akan pernah Allah hinakan dia, tak akan pernah Allah kurangkan hartanya, tidak akan pernah disesatkan dan tidak akan pernah dimatikan akalnya. Jadi kita perlu Allah saja. Dapat Allah, dapat segala-galanya, tapi hilang Allah, hilang segala-galanya. Iya. Orang tanya-tanya sama saya, gimana nih Bang? Apapun yang terjadi hari ini, besok, tahun depan, semuanya telah tertulis rapi di kitab yang terjaga, Lauh Mahfuz. Siapa yang akan jadi presiden 2019 Allah telah tuliskan. Ya, nggak bisa berubah itu. Tulisan Allah. Dan semua itu ada hikmahnya, semua pasti ada hikmahnya. Makanya adabnya kalau kita dalam pemilihan-pemilihan ini penting nih Bapak Ibu sekalian ya. Kalau pilihan kita menang, istighfar. Astagfirullah. Jangan pilihan saya membawa mudarat bagi umat. Jangan pilihan saya membawa mudarat bagi agama ini. Ya Allah, ampun ya Allah. Jangan kau hisab aku di akhirat nanti. Tapi kalau pilihan kita kalah, langsung sujud syukur. Alhamdulillah kalah dia. Kita terbebas dari hisab. Gak ada masalah Bu. Dunia ini sampah. Sama Fir'aun Allah bagi ini kerajaan. Fir'aun musuhnya Allah bagi. Jadi jangan dipikir yang menang pemilu itu dia orang hebat. Orang dah. Oh hebat dia menang dia. Oh dia orang baik tuh. Kekasih Allah tuh. Ya. Sampah dunia ini bangkai. Nabi tarik tangan Abu Hurairah. Ya Abu Hir, kamu mau lihat hakikat dunia? Mana ya Rasulullah? Itu tumpukan sampah. Itulah dunia. Dunia jifa. Bangkai.
Jadi maksud perjuangan para ulama itu bukan untuk kerajaan dunia. Kita berjuang ini supaya Allah sayang sama kita, supaya Allah ridho sama kita. Itu kalah menang gak penting. Kita kalah nih, Allah sayang, masuk surga, selamat kita. Kita menang, Allah lari dari kita, Allah pergi, gagal kita. Ya, jadi kacamata dunia tolong dilepas, Bapak Ibu sekalian, ganti dengan kacamata agama. Jadi standar maju sukses orang itu bukan dunianya dia, tapi agama dia. Satu orang miskin, rajin ke masjid, sholat 5 waktu berjamaah di masjid, rajin baca Quran, zikirnya panjang, salawatnya panjang. Subhanallah, dengan kuasa Allah, Allah kenalkan dengan seorang pengusaha kaya, diberikan pekerjaan, diberikan bisnis, tiba-tiba jadi kaya raya. Orang miskin tadi jadi kaya raya, nggak lagi 5 waktu berjamaah di masjid, masih sholat, tapi sholat di kantor, sholat di rumah. Saya mau tanya, ini sebuah kemajuan kah apa kemunduran? Nah, itu udah paham. Berarti ibu-ibu sudah pakai kacamata akhirat. Ada satu orang, Masya Allah, dia kaya. Kaya kan? Nggak pernah ke masjid. Maksiat hari-hari. Tahu-tahu bangkrut, miskin, dikejar-kejar utang. Habis rumahnya, habis mobilnya, semua habis. Pas dia bangkrut, masuk masjid, nangis-nangis di masjid, sholat 5 waktu berjamaah. Ini kemajuan apa kemunduran? Nah, inilah kemajuan. Ya. Jadi standar kita kacamata orang akhirat itu akhirat bukan dunia.